صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الرحمن الرحيم. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من wal. Gitu ya. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahu, bagi manusia, muakibat. Muakibat itu apa? Ada malaikat-malaikat yang bergiliran menjaga. Jadi kalau lagi sendiri Anda usah takut, ada malaikat. Ada malaikat. Bukan berarti seorang perempuan pergi sini kok beda lagi, hukumnya beda. Gitu ya. Artinya saat terpaksa sendiri begitu ya. Lahu muaqibat, bagi manusia itu ada malaikat yang menjaga bergiliran. Min baini yadai, min dari baini yadai, dari depannya ya. Wa min khalfi, dari belakang. Yahfadunahu, mereka menjaganya, menjaga manusia tadi. Min amrillah, atas perintah Allah. Artinya gini, ayat ini sedang menerangkan, kalau kita mengatakan bahwa setiap kita, kata Nabi SAW, minimal ada satu setan yang ngikutin kita, maka ada 4 malaikat yang ngikutin kita. Ayat ini 2. Nah, betul kan? Oh. Jadi kalau kita minimal diikuti satu setan, mungkin kayaknya kalau kita pun tidak mungkin 1, mungkin 200 gitu ya. Tapi ada minimal 4 malaikat yang menjaga kita, kata Allah. Jadi kita itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Yahfadunahu min amrillah. Malaikat-malaikat tadi menjaga manusia atas perintah Allah. Subhanallah ya. Sudah Allah ciptakan kita, sudah Allah kasih kita nikmat dan rezeki, dijaga lagi, Mas. Jaga deh, jangan sampai berpaling deh. Maklumlah banyak. Ini fungsi malaikat di sini jelas, kata Allah, yahfazuna. Jadi malaikat ini menjaga kita. Kenapa dijaga ini? Jadi pembahasan ini pentingnya di sini. Jadi pembahasan ini menjadi sangat penting karena ini. Ya, yahfazuna min amrillah. Allah yang memerintahkan bahwa malaikat itu agar menjaga manusia. Yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallah, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, Allah tidak akan merubah biqaumin, ma biqaumin, apa-apa atas suatu masyarakat, kaum atau seseorang, hatta, sampai mereka yughayyiru, sampai mereka merubah, ma, apa-apa, bi anfusihim, atas diri mereka. Jadi gini, Allah sedang menjelaskan bahwa manusia itu sudah ada setan yang menggodanya dan ada malaikat yang menjaganya. Oke? Allah menerangkan, Allah ciptakan manusia, sudah ada malaikat, ada setan yang menggoda, ada malaikat yang menjaga. Artinya ini kan sebenarnya skornya imbang gitu loh. Ada yang menggoda, ada yang jaga gitu loh. Tarik-tarikan kan gitu ya, imbang sebenarnya. Nah kemudian Allah bilang,
Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah, sungguh Allah tidak akan merubah seseorang, satu masyarakat sampai mereka merubah sendiri. Mereka yang ambil tindakan. Kalau mereka tidak begitu, Allah tidak akan ini. Karena Allah sudah kasih. Kalau kamu digoda, yang jaga ada. Kalau kamu terjaga, hati-hati, yang goda ada. Gitu loh, selalu begini. Nah, ketika ini ada, ini nanti dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya. Ini kan posisinya awalnya imbang nih. Bahkan kalau dari awal banget ya, apalagi kalau didoakan oleh orang tua kita waktu kita misalkan masih kecil, didoakan begitu ya, sebagaimana para nabi mendoakan anak-anaknya yang akan lahir begitu ya. Bahkan sudah lahir pun masih didoakan. Nah, itu kita kan terjaga dari awal. Nah, kita itu kan nanti mulai setelah balik kita digoda. Kita disiapkan penjaga malaikat. Nah, nanti posisinya bisa bergeser. Malaikat bisa lebih kuat atau bahkan setan yang lebih kuat. Kapan itu nanti? Ketika kita memilih sesuatu. Nah, kita jelaskan dulu dari awal bahwa pilihan kita itu ada efek dan resiko, ada akibat dari apa yang kita pilih. Gitu ya. Jadi kalau kita katakan bahwa kita diikutin setan, kita diikutin malaikat. Ada setan dekat kita, ada malaikat. Gitu loh. Kita jangan katakan bahwa hanya setan, ada malaikat. Yahfazunahu min amrillah. Malaikat ini menjaga kita karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah terangkan. Jadi manusia itu tidak akan berubah ini. Kalau digoda ada yang menjaga, kalau digoda ada yang menjaga, selalu begitu. Digoda dijaga lagi, digoda dijaga lagi, digoda dijaga lagi. Nah, oke. Ini tidak akan berubah hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai mereka merubah sendiri, memilih. Kayaknya aku lebih condong ke setan. Kayaknya aku lebih condong kepada malaikat. Ini yang nanti membuat posisi ini berubah dan bergeser. Ini yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa. Ya, ketika orang memilih untuk lebih condong kepada setan, maka ya sudah. Ya, tarik menarik, setan bertambah kuat wilayahnya. Oke. Tapi ketika dia memilih jalur, ini saya ke malaikat, tambah kuat di jalur malaikat. Subhanallah. Begitu ya. Begitu seterusnya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Pilih amal soleh, kuat malaikat. Pilih dosa, kuat setan. Coba begitu aja. Makanya mohon maaf ya, nggak ada kan pencuri yang sudah biasa nyuri gitu ya. Terus kalau malam Ramadan gitu ya, orang pada ke masjid kalau lagi umumnya ya, nggak ada namanya pencuri yang sudah biasa mencuri setiap hari, setiap malam, nggak ada. Malam-malam azan Isya kita tarawih di mana, nggak ada. Yang ada pencuri mikir rumah yang kosong dekat mana ya, karena sudah nih, ini wilayah ini sudah kuat, sudah kokoh ini, karena terlalu banyak dosa. Ini kata Imam Ibnu Qayyim. Tapi tatkala ini banyak melakukan amal soleh, yang kuat ini posisi malaikat tadi. Ya. Ketika posisi malaikat kuat, enak. Ya, malam yang dipikirkan apa? Saya mau Isya dan tarawih di mana? Cari masjid yang bagus. Saya merenung itu ya. Kita itu kalau mau makan milih-milih tempat, betul ya? Betul kan? Mau makan itulah ke kafe, milih-milih kafe yang nyaman, betul? Mau makan di rumah makan, cari rumah makan yang nyaman. Bahkan mau menikah di gedung, pilih-pilih gedung, betul? Tinggal pun kita pilih-pilih lokasi rumah, betul? Lah ngapain kita masjid nggak pilih-pilih? Kenapa kita yang penting sholat? Padahal kan kalau cuma makan kan ya pertemuan sesama manusia. Kalau ngobrol sama teman di kafe kan ketemu cuma sesama manusia. Sholat itu pertemuan sama Allah loh. Saya merenung lama itu habis kajian ibu-ibu ya, ada kajian live di WhatsApp. Lama saya merenung, ya Allah, iya ya. Benar. Kita itu loh kalau ketemu teman, mau minum di kafe atau makan di rumah makan, mau ketemu, wah Masya Allah, itu nyari tempatnya lama kadang. Di sana aja tuh tempatnya enak, nyaman. Kan gitu kan? Rela bayar lebih, rela bayar parkir. Giliran ngaji, giliran sholat, jarang pilih-pilih loh kita. Sholat di sana tuh masjidnya enak, imamnya bagus, soundnya bagus. Jadi kalau sholat itu bisa khusyuk. Jarang loh kita itu. Hatta anak pondok pesantren. Ini adik saya ini. Yang penting sholat, betul?
Sebenarnya sih kalau anak pondok sih, kalau saya boleh buka ceki itu WC-nya. Kalau WC-nya bagus kita suka datang ke sana. Apalagi bisa buat mandi kan. Nah itu favorit itu. AC itu jelas. Sekarang masjid rata-rata AC kan. Benar. Tuh ya. Jadi saya ngerti, iya ya Allah. Sama pakaian. Ada pakaian khusus pesta. Ada pakaian khusus meeting, kerja, dan itu bagus-bagus. Nah masa giliran pakaian untuk sholat sembarangan kan? Harusnya ada yang khusus lah. Ini mereka khusus semua pakai jubah, syekh, sudahlah ada juga. Syekh Atan At-Toba-Tobai. Atan Al-Bukhari. Itu ya, Syekh Atan Al-Bukhari. Ada Syekh Ridho Al-Tiduri. Suka tidur. Ya, kita lanjut. Jadi ini posisi ini masih berimbang sampai kita ngambil pilihan, kata Allah. Posisi berimbang ini ada yang ngoda, ada yang jaga. Itu tidak akan berubah sampai kita membuat pilihan. Salah pilih, bahaya. Kalau kita memilih salah, kita condong kepada setan, ini semakin kokoh nih. Oke? Tapi ketika kita memilihnya tepat, kita pilih malaikat, kita pilih beribadah, taat, maka makin kuatlah wilayah malaikat. Bisikan-bisikan yang masuk juga bisikan-bisikan yang positif. Nah, makanya materinya menjadi penting begitu loh. Ya, Allah kemudian menyampaikan lagi, wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa idza dan bila aradallah Allah menginginkan biqaumin terhadap suatu kaum, seorang manusia, ya, keburukan, fala maka tak ada maraddalah yang bisa mencegahnya. Artinya bukan Allah ingin dia celaka, bukan. Maksudnya kalau Allah sudah tidak peduli kepada satu kaum, ya sudah, nggak ada yang bisa menolak itu, nggak ada yang bisa menghilangkannya. Kalau Allah sudah tak peduli, kau mau bikin dosa lah, mau ini maksudnya apa, kata para ulama gini, kalau kita salah pilih, oke, kita tidak tepat dalam memilih, akhirnya kita pilih banyak bermaksiat, makin kokoh wilayah setan, maka ada masa di mana Allah tidak akan peduli lagi. Dan ketika Allah sudah tidak peduli, fala maraddalah, maka tak ada yang mampu mencegahnya, maka takkan ada yang mampu memperbaikinya, memberikan hidayah kepadanya, takkan ada. Kenapa? Karena dia ini memilih jalan yang salah dan dia terus-terusan di sana. Gini loh, kita itu kalau ambil jalan salah, Allah tuh kasih peringatan, warning, alarm, gitu ya. Cuma beda, alarmnya kita tuh sakit, warningnya kita itu musibah, warning kita bentuknya itu apa yang ganjil, macam-macam. Ada bahkan mungkin dibacakan ayat Al-Quran, disampaikan materi kajian, warningnya seperti itu. Makanya manusia terbaik itu memasang banyak warning dalam hidupnya. Datang ke kajian, baca Al-Quran, itu warning semua loh. Semakin banyak begitu, dia semakin terjaga. Makanya kalau kita tidur, alarmnya itu 100 di dalam kamar itu bangun insya Allah. Jadi pas dimatiin ini, di sana masih ada gitu. Gitu kan. Alarmnya 100 gitu, taruh di sana gitu ya. Udah. Semakin banyak warning itu semakin bagus sebenarnya. Gitu ya. Jadi ini Allah sampaikan, kamu kalau salah pilih, kalau kamu tidak tepat memilih, kamu ambil jalan yang salah, oke? Kamu bahaya. Allah tak akan peduli lagi sama kamu. Kalau Allah tidak peduli, tak ada yang mampu menolong kamu, tak ada yang mampu mencegah ini. Allah tutup. Wa ma lahum min dunihi min wal wa ma lahum, maka bagi manusia yang Allah sudah tak peduli tadi, min dunihi, dari selain Allah, min wal, tak ada lagi penolong baginya. Penolong itu cuma Allah.
salah pilih kita ambil jalan yang salah, maka Allah tak akan peduli. Kalau Allah sudah tak peduli, Allah tak akan ada yang mampu mencegahnya, tak akan ada yang mampu menolong kita. Makanya memilih itu harus tepat. Seandainya semua umat manusia di muka bumi ini, terkhusus muslim, sadar betapa pentingnya ayat ini, saya yakin orang berlomba-lomba dan orang tidak akan mau lagi salah dalam memilih. Maka dia cari tahu bagaimana biar tepat dalam memilih. Makanya materi kita pagi ini tepat dalam memilih. Karena hidup itu harus memilih. Gitu ya. Karena kita harus memilih, harus. Kita udah bahas itu kemarin, tidak perlu kita ulang. Cukup buka YouTube kemarin, Life is a Choice. Insya Allah nanti materi pembukanya ini ada. Nah, kalau sudah begitu, biar kita tidak salah memilih, kan kita dalam beberapa kajian juga dijelaskan syahwat kita ini condong kepada dosa. Ya, condong kita ini. Walaupun kita diciptakan sebagai makhluk terbaik, cuma kan kita ada kecondongan kepada dosa. Lah bagaimana biar kita tepat dalam memilih? Ustaz, kita juga tidak mau salah tak memilih, gitu ya. Kita tidak mau salah. Silakan buka surat Al-Balad. Surat Al-Balad itu surat ke-90 ya, juz 30. Nah, benar, surat ke-90. Juz ke-30. Surat Al-Balad. Surat ke-90, juz ke-30. Ayat 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Ini ayatnya jelas banget ini. Coba lihat ayat 18, saya bacakan dulu ya sebelum kita jelaskan. Ulaika ashabul maimanah. Mereka itulah golongan-golongan kanan tuh. Maksudnya golongan kanan apa? Mereka ini yang ngambil pilihan posisi malaikat gitu loh. Mereka inilah orang-orang yang ngambil ini, kami memilih pada golongan kanan, memilih golongan malaikat. Ayat 18 itu. Nah, kita jelaskan di awal. Gitu ya, biar nanti waktu kita tidak ini ya, biar waktu kita cukup lah, jangan ini. Ayo ayat 10 dulu kita baca. Ya, bagaimana biar kita tepat dalam memilih? Kita harus tepat dalam memilih, sudah kita bahas di awal, oke? وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ. Ini kata Allah Subhanahu wa taala. Ayat 10 sampai 18. Berarti ada berapa? 9 ayat ya. Ya, ada 9 ayat kurang lebih. Silakan nanti kalau punya kitab tafsir, ini saya kebetulan ada beberapa kitab tafsir punya lah. Nanti silakan baca pas di tafsir ayat ke-10 sampai 18. Ini bahkan Syekh gitu ya, Abdurrahman As-Sa'di nanti dalam Aisyarut Tafasir sama itu beliau menerangkan formula yang Allah tawarkan. Ya, ada semacam begini. Formula yang Allah tawarkan ya, agar kalau kita milih itu tepat. Kenapa harus tepat? Kenapa ada rambu-rambu yang perlu kita penuhi? Kenapa ini penting? Karena begini, ketika Allah berfirman di ayat ke-10, wa hadainahun najdain, kami telah menunjukkan manusia dua jalan. Oke? Jadi begini. Kata Allah gini, wa hadainahun najdain. Kalau ini jalan ke surga. Oke? Oke?
Ini kalau ini jalan ke surga, maka ini jalan ya ke neraka. Ini misalnya modelnya begini. Oke? Kalau ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Allah sebutkan aslinya manusia. Apa manusia itu? Falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Nih, falaqatahamal aqabah. Manusia itu ketika ada jalan falaqatahamal aqabah. Ya. Jadi manusia itu kalau ada pilihan begini, Allah terangkan. Sudah ditunjukkan, Allah sudah menerangkan kepada manusia. Kamu ke surga ini jalannya, kamu ke neraka ini jalannya. Allah sudah terangkan, Allah sudah jelaskan. Oke? Nah, watak manusia Allah sebutkan, falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apa itu? Kata para ulama, manusia itu lebih condong ke sini. Lebih يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير